Maka jangan keliru. Zuhud itu, hati-hati. Zuhud itu bukan berarti benci dengan dunia, bukan. Zuhud itu dia sibuk dengan dunia, tapi dunianya menjadi jalan untuk mendapatkan akhirat. Mohon maaf kalau dengan virus corona ini tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah. Butuh virus macam apa lagi yang akan membuat kita termotivasi untuk semakin mendekat kepada Allah? Kalau dengan banjir, dengan longsor, dengan tsunami tak membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka butuh cara apa lagi yang akan Allah berikan kepada kita agar kemudian kita semakin ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 4 sifat kehidupan dunia yang harus dipahami oleh setiap hamba manusia yang hidup di dunia. Jika karakter ini paham, jika karakter ini hafal, maka insya Allah kita akan mudah menjalani kehidupan dunia. Ustadz Hilman, apa di antara 4 karakter itu? Pertama, dunia ini waktunya sari'ul waqt. Dunia ini singkat, padat, cepat. Rasanya baru kemarin kita menikah dengan istri kita. Allahu Akbar, kalau kita lihat akad nikah kita, buku nikah kita, mungkin sudah puluhan tahun kita menikah dengan istri kita. Rasanya baru kemarin kita bekerja di sebuah perusahaan. Baru kemarin Ustadz, tak terasa, Allahu Akbar, ternyata sudah 10 tahun kita bekerja di sana. Dunia ini cepat, singkat, padat. Apa yang menjadi finish utamanya? Kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Kita ini mohon maaf, semua sedang berlomba dengan jadwal kematian masing-masing. Apapun profesinya, bagaimanapun jabatannya, seberapa banyak pun hartanya, tetap finishnya sama, wafat. Cuman yang namanya wafat, waktunya misteri, tempatnya misteri, sebabnya pun misteri. Jadi semua di antara kita ini sedang berlomba dengan waktu yang Allah pacu dalam kehidupan kita. Kalau manusia paham waktunya singkat, kalau manusia paham waktu di dunia ini cepat, maka mohon maaf, dia tidak akan menyia-nyiakan sedetik pun waktu yang Allah berikan, kecuali untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat, di dalam Al-Quran berkali-kali Allah bersumpah dengan kalimat waktu. Bahkan ada surat dinamakan dengan kalimat waktu. Di waktu fajar Allah bersumpah wal fajr, demi waktu fajar. Naik waktu subuh Allah bersumpah dengan kalimat was subhi idza tanaffas, demi waktu subuh. Naik waktu duha Allah bersumpah dengan kalimat wad duha. Naik waktu siang Allah bersumpah dengan kalimat wan nahar. Naik waktu asar Allah bersumpah dengan kalimat wal asr. Naik waktu malam Allah bersumpah dengan kalimat wal lail. Bahkan di sepertiga malam pun Allah bersumpah wa minal lail. Apa maknanya? Allah ingin ingatkan kita semua manusia yang diberikan kesempatan hidup di dunia. Hei manusia, hidup kamu singkat, cepat, padat. Maka jangan pernah sia-siakan, kecuali untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bekerja harus punya target. Yang punya perusahaan harus punya target. Yang usaha, yang bisnis harus punya target. Apa targetnya? Bukan dunia, akhirat. Kalau target kita dunia, apa bedanya dengan orang yang tidak beriman? Yang bekerja mohon maaf, kalau yang antum cari gaji setiap tanggal 25, kalau yang antum tunggu-tunggu gaji setiap tanggal 1, apa bedanya dengan orang yang tidak beriman? Mereka juga sama menanti itu. Mereka juga sama merindukan gaji itu. Tapi yang membedakan di antara kita dengan orang yang tidak beriman adalah
setiap helaan napasnya, setiap langkahnya kita gunakan untuk bisa semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat ciri yang kedua. Dunia itu karakternya wamal hayatud dunya illa laibun walahun. Dunia ini permainan dan senda gurau belaka. Al-An'am ayat 32. Hati-hati, siapapun di antara kita yang barangkali hari ini fokusnya dunia, siap-siap kita akan dipermainkan oleh dunia. Kalau hari ini di antara kita fokusnya dunia, siap-siap kita akan dibercandakan dengan dunia. Kenapa? Karena sifat dunia memang permainan, sifat dunia memang senda gurau, capek dibuatnya. Bahkan kata Nabi SAW, barang siapa yang ketika bangun tidurnya ketika malam, kemudian dia bangun di pagi hari, yang dia pikirkan adalah dunia, maka dia akan lelah dibuatnya. Ustadz, jadi nggak boleh nyari dunia? Kata siapa? Silahkan cari dunia, tapi orientasinya jangan dunia. Kalau tidak boleh nyari dunia, mohon maaf, banyak para sahabat yang kaya. Abdurrahman bin Auf pengusaha kaya, Utsman bin Affan pengusaha kaya, bahkan sampai sekarang rekening wakafnya masih nyampe rekening atas nama Utsman bin Affan. Tapi hati-hati, bukan orientasi dunianya, bukan, tapi dengan dunia bisa semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bagus sekali kalimatnya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dunia ini seperti bayangan. Semakin Anda sibuk mengejar bayangan itu, semakin dia lari daripada kejaran kita. Ini kita, bayangan kita di samping, kita pindah, dia pindah. Kita kejar, dia pindah. Lantas bagaimana? Berbaliklah. Maksudnya, jangan jadikan dunia sebagai orientasinya, tapi akhirat sebagai ujungnya. Maka mohon maaf, barangkali sekarang ada yang bekerja, jangan minta sama Allah untuk dinaikkan gajinya, jangan. Tapi minta sama Allah, ya Allah, saya pengen zakat lebih banyak tahun ini. Kalau zakat lebih banyak, otomatis cara rumusnya adalah gajinya pun naik. Jangan minta sama Allah pengen ganti mobil, jangan. Tapi minta sama Allah, ya Allah, saya pengen mobil yang kemudian mobilnya bisa mengantar orang sakit ke rumah sakit. Saya pengen ditambahkan hartanya, ya Allah, biar ada anak yatim yang bisa saya sekolahkan. Biar ada AC masjid yang bisa saya berikan. Biar ada kebutuhan apapun untuk umat yang bisa kita sumbangkan. Itu orientasinya. Maka jangan keliru. Zuhud itu, hati-hati. Zuhud itu bukan berarti benci dengan dunia, bukan. Zuhud itu dia sibuk dengan dunia, tapi dunianya menjadi jalan untuk mendapatkan akhiratnya. Karena kalau fokus dunianya, maka kita akan dibuat terombang-ambing karenanya. Yang ketiga, dunia ini cirinya al-makanul musibah. Dunia ini tempat musibah, tempat ujian. Allahu Akbar. 3 bulan kebelakang barangkali kita sedang diuji dengan sebuah wabah penyakit yang bahkan di beberapa negara sudah menjadi musuh yang sangat nyata. Di Indonesia di waktu yang dekat ini sudah menjadi peringatan dari pemerintah terkait dengan penyakit ini. Ini musibah. Dan memang dunia tempatnya. Terus Ustadz, haruskah kita takut? Enggak. Haruskah kita gelisah? Enggak. Haruskah kita panik? Biasa saja. Apa yang kita panikkan? Kematiankah? Bukankah setiap orang pasti akan mati? Bukankah setiap kita pasti akan menjemput yang namanya kematian? Orang beriman itu tidak takut mati. Orang beriman tidak cari mati. Orang beriman tidak gelisah dengan mati. Justru orang beriman membuat persiapan-persiapan terbaik untuk menghadapi kematiannya. Maka mohon maaf lahir batin, virus corona barangkali ini cara Allah untuk ngingetin manusia bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarati wa basyirish sabirin. Tugas kita hanya sabar menghadapinya. Bagaimana cara sabarnya? Tentu ikhtiar. Bagaimana Kemenkes memberikan peringatan kepada kita barangkali? Rajin cuci tangan di waktu yang sekarang dengan sabun. Yang sakit, yang batuk, yang pilek menggunakan masker. Kurangin bersentuhan dengan orang-orang yang sekiranya sedang punya penyakit. Itu kan ikhtiar dunia. Tapi ikhtiar akhiratnya jangan lupa. Apa itu?
Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa maknanya? Kembalikan sama Allah. Kullu da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Dan obat yang paling mujarab, obat yang paling tangguh, obat yang paling hebat, obat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi dan petang. Bahkan barangkali mungkin hadirin sudah tahu doa khusus yang Nabi ajarkan, berangkat dari hadis Abu Daud ketika kita mendapatkan virus penyakit yang berbahaya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Ya Rabb, ya Rabb, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari penyakit kusta, dan kami pun berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit yang mematikan, menyakitkan, bahkan mengerikan. Serahkan semuanya sama Allah. Dunia ini memang tempat musibah. Dan jangan kaget, setelah virus ini pasti akan datang musibah yang selanjutnya. Kemarin di Sukabumi baru gempa. Sebelumnya ada lagi longsor. Sebelumnya banjir. Memang tempatnya ujian, tempatnya musibah. Mohon maaf kalau kita hidup di dunia gak mau dikasih musibah, jangan hidup di dunia. Memang itu cirinya. Maka lihat ciri yang keempat. Apa itu Ustaz? Dunia ini al-makanul ibadah. Dunia tempat ibadah. Orang akan semakin kuat menghadapi setiap musibah jika baik ibadahnya. Semakin hebat ibadahnya, semakin kuat hati untuk menghadapi setiap ujian itu. Semakin baik dia mendekat kepada Allah, maka semakin dekat jawaban jalan keluar dari setiap persoalan yang datang dalam kehidupan. Maka lihat surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Bahasa lainnya, dialah Allah yang menguji kita dengan sesuatu yang menyedihkan dan yang membahagiakan. Sebagai apa? Liyabluwakum, sebagai ujian untuk kamu sekalian. Apa yang Allah lihat? Mohon maaf, yang Allah lihat bukan ujiannya, tapi yang Allah lihat adalah ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling hebat menyikapi setiap ujian itu. Kalau di antara kita di sini ada yang sedang ikutan tes seleksi kemudian gak lolos, jangan salahkan soalnya. Karena yang salah bukan soal, pasti yang salah adalah jawabannya. Kalau sekarang ada di antara kita yang sedang dilanda musibah, ujian, mungkin di rumah tangganya, mungkin di keluarganya, mungkin di usahanya, mungkin di kerjaannya, mungkin di bisnisnya, jangan mengeluh. Karena Allah tidak mungkin memberikan beban kepada kita kecuali sesuai kemampuan kita. Corona didatangkan ke kita bukan tanpa sebab, karena Allah paham kita bisa mengantisipasinya. Kita paham bisa menghadapinya. Cuman ayyukum ahsanu amala. Siapa yang mampu menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah dengan ujian yang datang ini. Mohon maaf kalau dengan virus corona ini tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah. Butuh virus macam apa lagi yang akan membuat kita termotivasi untuk semakin mendekat kepada Allah? Kalau dengan banjir, dengan longsor, dengan tsunami tak membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka butuh cara apa lagi yang akan Allah berikan kepada kita agar kemudian kita semakin ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang membuat kita semakin tenang, semakin yakin menjalani kehidupan dunia. Dunia ini singkat, dunia ini permainan, dunia ini tempat musibah, dunia ini tempat ibadah.